Di interview hari ini, saya menginterview sepasang suami istri, di mana istrinya cukup moderat dalam investasi, namun suaminya sangat konservatif. Nama saya Zan, NIM saya 41240038. Saya bersama dengan Lina, Cilina. Dan Ci, konsen gak Ci videonya ditayangin nanti di kelas? no issue. No issue ya, aman ya Ci? Ci udah investasi apa ya Ci? Apa ya? Banyak sih. Coba sana sini gitu. Coba sana sini ya? Iya, biar tahu sebenarnya yang cocok sama kita tuh yang mana. Tapi sekarang udah investasi jangka panjang atau pendek Ci? Saya pemain jangka panjang. Jangka panjang. Iya, Apa aja tuh Ci? pensiun. Oh pensiun ya. Berarti apa tuh? PPS tenaga kerjaan, bukan PPS tenaga kerjaan, PPS dari tua ya? BPS pensiun ada, Oh, pensiun. tenaga kerjaan ada, yang JHT itu ada juga ya saham, reksadana, emas gitulah. Oh iya. Itu termasuk investasi jangka panjang. Saya taruh dan lupakan. Tapi ada itu gaji pertama-tama kali mulai tuh ada kayak ketakutan nggak gitu masuk investasi itu? Ketakutan ada, tapi banyak browsing juga sih untuk dapat masukan seperti apa. Tapi sejak adanya ChatGPT itu kebantu banyak sih untuk sebagai bahan pertimbangan kita untuk masuk atau enggak ke dalam investasi itu. Oh iya. Dan aplikasi atau media yang kita pakai juga jadi bahan pertimbangan. Tapi kenapa pilih itu sih? Kenapa pilih emas? Kenapa pilih hari tua? Kenapa gak saham gitu sih? Saham termasuk, tapi saya lebih ngincar dividennya nanti, bukan yang beli jual. Jadi saya beli untuk simpan aja. Jadi yang keputusan investasi terbaik tuh apa sih yang pernah diambil? Saat ini yang paling berasa tuh emas ya. Emas. Jadi kenaikannya itu ya lumayan ya, tinggi ya. Yang paling berasa. Pernah rugi gak sih? Rugi mungkin di saham ya yang agak anjlok ya. Oh ya, termasuk Bitcoin ya. Tapi Bitcoin juga saya juga taruh sedikit aja sih. Cuma penasaran aja seperti. Penasaran doang. Iya, penasaran doang. Untuk Bitcoin doang saya. Bitcoin. Iya. Ethereum dulu pernah tapi nggak terlalu sih. Udah dijual juga. Kenapa gak berani atau gimana sih? Kalau kripto? Agak itu ya high risk ya. Karena memang saya tujuan. Kalau dalam segi hukum pernah gak sih kayak kena tipu atau kena ponzi scheme atau apa gitu? Kena tipu itu enggak. Enggak ya? Aman-aman aja ya? Iya, maksudnya kena tipu itu enggak sih. Semua kan kita juga browsing dulu media yang kita pakai itu yang aman gitu. Enggak bisa masuk. Yang saya jalanin sih yang ya kesabaran sih. Sabaran. Jangan FOMO itu aja sih. Tapi kalau disuruh ulang dari nol, bakal gimana sih? Ambil apa dulu paling penting sih? Emas dong. Emas. Kalau investasi properti gimana sih? Properti ya, ada sih, saya ada ngambil rumah KPR, tapi itu termasuk salah satu penyesalannya. Ternyata KPR itu karena waktu ambil itu masih muda, belum ada pengalaman, jadi agak nyesel. Ternyata bunga bank itu tinggi banget gitu. Jadi menurut aku nggak worth it sih. Posisinya disewakan, tapi kayak rasanya kurang worth it sih kalau KPR ya. Berarti KPR menurut Cici kurang bagus ya buat investasi ya? Iya, menurut aku kurang. Versi menurut keyakinan saya. Apa sih aman-amannya? Berarti kendalanya bunganya tinggi banget ya? Tinggi banget. Tapi kalau masalah hukumnya sih ada nggak sih? Nah, itu salah satu kelemahannya kita ya, mungkin, atau kelemahan saya ya. Kalau masalah itu kita kurang pelajarin dari awalnya juga. Bahkan ada biasanya kan kalau sebelum kita investasi kan dikeluarin hukum-hukumnya dulu. Kemudian skip. Ya, saya setuju tentang gitu. Oh, gak baca jadinya, langsung main itu aja ya? Anak muda sekarang kan kalau properti mending sewa aja. Terus investasi apa yang buat anak muda yang bagus? Ya mungkin yang saat ini yang kayak reksadana, saham atau emas aja menurut aku. Oh iya? Oh, satu lagi investasi yang bagus, skill. Berarti layar ke atas ya? Iya. Oke, berarti investasi baca buku gitu ya? Iya, supaya tidak termakan zaman. Tapi kalau dibilang properti nggak bagus, juga enggak. Memang ada yang bagus juga. Soalnya suami saya kan agent properti juga. Buat di daerah
Tropik sana, Maroko itu lumayan berkembang ya. Walaupun pada bilang properti udah mahal, tapi tetap aja ada pasarnya. Selalu ada buyer, ada demand-nya. Jadi nggak mati di properti itu sih. Tapi pernah ada orang yang beli properti untuk sekedar itu gak? Kayak misalkan orang-orang asing beli properti gitu? Kayaknya Ada orang nggak? asing Banyak ada hukum yang nggak bisa hak kepemilikan atau aku kurang ngerti. Tapi setahu aku kalau orang asing dia bukan warga negara Indonesia untuk menjual agak susah. Susah. Atau Beli pun juga susah dia. pemotongannya gede gitu. Ada pembayaran ke negaranya lumayan gede. Benar. Biasanya tuh bahkan di Bali ya, itu mereka pakai praktik nomini dia. Dia pakai nama orang, biasanya tuh kan orang bule kan nikah sama orang Indo tuh biasanya Iya. kan. Itu Supaya nama bisa mengerti istrinya, iya properti. benar. Iya. Itu praktik nomini biasanya tuh. Itu mulai banyak sekarang di sini. Iya. Tapi supaya kita aman nih Ci, nggak tertipu, supaya kan kemarin Ci KPR kan tuh, itu nyesel kan, supaya kita gak nyesel investasi gimana Ci? Mendingan nggak kalau memang ada dana langsung aja jangan KPR sih. Tapi kalau memang ada beberapa memang orang yang sengaja cari rumah untuk KPR itu karena gini supaya dia lebih percaya dari bank yang pengecekan secara keaslian dokumen gitu sih, karena dibanding dia adalin notaris yang mungkin dia nggak tahu ini notaris benar atau enggak gitu. Berarti mendingan Juga dari yang untuk memang perputaran uang gitu, jadi kenapa dia harus memberikan dana yang besar di awal sedangkan dia bisa KPR ke bank dan dananya bisa dia putar usaha. Oke. sudah cukup, terima kasih banyak ya Ci. Thank you. Jadi Om kan gak suka nih Om taruh duit di saham dimanapun kan Om, bener kan? Kenapa Om? Kenapa sangat konservatif Om? Gua nggak suka uang gua dipegang sama orang lain yang gua nggak kenal dan bentuknya juga gua nggak tahu kayak apa. Ya kalau hilang ya tinggal hilang, kalau ada pun juga ya mau sampai kapan itu ada gitu loh. Karena kembali lagi ya kalau di sini juga ya hukumnya seperti apa gitu loh. Ya dong, kalau misalnya sekarang gini, gue punya duit sekian, terus kemudian gue taruh. Oke, don't put your money in one basket. Lu taruh di beberapa tempat. Oke, mungkin juga memang ada yang pas lagi hilang ya udah hilang. Cuman pada akhirnya apakah hilang begitu aja? Sakit hati nggak nyarinya setengah mati? Ini mendingan taruh di celengan. Udah, mendingan begitu. Tapi supaya ngerasa aman harus ngapain Om? Merasa aman. Ya, Indonesia hukumnya perlu ngapain supaya ngerasa aman? Supaya rasa aman untuk investasi. Iya, karena kan setuju penting kan investasi. Nah, oke. Terus Gak ngerasa aman gak gara apa? nggak rasa aman karena ya memang nggak ada jaminan bahwa uang saya nggak akan hilang. Ya dong. Tapi pada akhirnya belakangan juga udah gini masalah elektronik aku nggak suka kalau uangku ditaruh di barang elektronik yang benar-benar unpredictable. Satu hari pas lagi shutdown atau lagi mati lampu jebret semua data hilang, duit gue hilang, kelar kan? Nah, tapi itu ada ini kok. Biasanya kan ada akunnya itu. Ada akun. Ada akunnya biasanya. Ya. Yang namanya hacker ada kan? Ada. Itu Berarti gimana? masalahnya di hackernya nih. Ya kalau misalnya dia ya gimana mereka bisa melindungi aset saya gitu loh. Iya dong. Ya let's say kalau misalnya apa tadi namanya itu ya sekarang kita tahu lah ya keamanannya dunia digital di Indonesia kayak apa. Kominfo. Ya pemerintah sendiri yang saya dengar doang. Ya kan? Masa passwordnya 123 doang sih? Ya kan? Ada kan yang berita itu kan? Ada. Password untuk Admin apa? 123. Apa? Admin 123. Iya, admin 123. Udah gitu doang. Ya, lo percaya taruh duit lu yang lu cari setengah modal ke orang kayak begitu? Ya dong. Nah, terus kalau misalnya sampai hilang gimana? Gue kerja jungkir balik gitu, gue ngirit duit supaya gue nggak kepake, supaya gue ntar tua gue punya duit. Maaf, kemarin mati lampu, hilang duitnya Pak. Ganti siapa? Udah gitu aja sih. Makanya gue lebih prefer fisik. Ya aset gue ya gue bisa lihat. Jangan aset gue ditaruh di tempat orang yang gue nggak bisa kontrol. Tapi kan duit sekarang Indonesia duitnya lagi benar-benar lemah nih kok. Nah terus? Nah ini gimana nih? Kan butuh investasi kita untuk melawan inflasinya ini.
Langkah apa yang Om ambil? Tetap ya kerja, and then ya sudah ya tetap ya Indian ya cari duit, and then ya udah sih di keep aja sendiri. Kalau misalnya memang mau ada sampai ada investasi pun juga investasi yang nggak akan sakit hati kalau hilang. Kayak apa aja Om? Hah? Kayak apa aja tuh? properti Bang Haji. Ya, oh ya paling kalau properti saham dikit, obligasi dikit, ya gitu-gitu aja. Tapi lebih prefer ke ya balik lagi yang physically ya emas atau cash, that's it. Properti enggak? Properti. Iya. Ya kalau yang terpercaya mungkin masih bisa sih masih yang jelas gitu loh. Tapi kalau misalnya yang tanah-tanahnya bukan ada developer, bukan ada atau masih tanah biasa gitu, perkampungan atau apa, ya kan kita sering lihat digeser. Ya kan tahu yang cerita yang namanya mafia tanah kan ada kan tuh. Nah ya berani maksudnya beli properti yang nggak ada jaminan apapun, ya kan. Ya paling gampang gini deh, misalnya berani beli properti, let's say beli ruko tapi juga komplek ruko, dan yang pengembangnya juga sudah ada nama. Pasti mahal tapi aman, atau pada akhirnya yang namanya aman nyaman nggak ada yang murah. Udah itu aja. Iya. Oke. Makasih banyak Om udah. Pencarian yang telah saya lakukan itu mendapatkan dua perspektif yang cukup berbeda, namun justru itu saling melengkapi. Cilina menunjukkan bahwa investasi jangka panjang yang konsisten, meskipun dimulai dari rasa ketakutan dan ketidaktahuan, tetap bisa menghasilkan hasil yang baik selama ada kesabaran dan kemauan untuk terus belajar. Emas, reksadana, dan saham itu menjadi pilihan yang cukup bagus dan efektif. Namun pembelajaran baginya terbesar justru datang dari keputusan KPR yang diambil tanpa memahami aspek hukum dan perhitungan bunga secara mendalam. Menjadi pengingat bahwa keputusan finansial atau investasi tidak bisa diambil secara impulsif, apalagi tanpa membaca dan memahami ketentuan hukum yang menyertainya. Ini justru menunjukkan perspektif yang sangat bertolak belakang, bukan karena gak paham investasi, tapi karena terlalu dekat sama realita. Dia gak percaya terhadap sistem digital dan kelembagaan. Bukan sekedar skeptis berlebihan, melainkan juga cerminan dari lemahnya kepastian hukum dan keamanan sistem yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Dari keduanya, saya bisa menyimpulkan satu hal yang sama, baik yang memilih percaya pada sistem maupun yang memilih keluar darinya. Kedua mencari hal yang sama, yaitu rasa aman. Dan rasa aman itu ternyata sangat bergantung pada sejauh mana kepastian hukum benar-benar bisa dirasakan secara nyata.